Masa intens investigasi. Misteri masih terus mewarnai hubungan tanpa status yang kini tengah menaungi dua sosok muda yang memiliki jutaan fans, Fuji Utami dengan Verrell Bramasta. Entah disengaja atau tidak, keduanya pun acap mencuri perhatian dalam berbagai kesempatan. Semisal saat Verrell yang saat ini menyandang status barunya sebagai anggota dewan yang tiba-tiba saja menyusul Fuji yang tengah berada di Malaysia. Meski akhirnya Verrell pun membantahnya. Sementara saat memasuki bulan Ramadan, justru Fuji yang menyulut heboh setelah memposting foto keluarganya dalam rangka menyambut Ramadan, namun dengan menyematkan caption yang sedikit menggoda, seolah menanyakan kepada seseorang tentang kapan waktu mereka untuk berbuka puasa bersama. Dan seolah membalas pertanyaan itu, Verrell pun kemudian mengunggah foto dirinya dengan caption yang tidak kalah menggelitik dan memantik tanda tanya. Benarkah Verrell pun berharap bisa sholat berjamaah dengan Fuji? Seperti apa pengakuan Fuji soal kedekatannya dengan Verrell yang semata-mata bukan hanya untuk sekedar konten? Dan seperti apa pula dukungan dari para selebriti untuk Fuji dan juga Verrell? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengunggah foto dirinya yang berbaju gamis putih dengan menyematkan caption menggelitik. Dimulai dari buka puasa bareng. Insya Allah, sebentar lagi salat berjamaah bareng. Amin. Verrell Bramasta pun kembali menjadi sorotan. Pasalnya, tidak sedikit netizen yang gemas dan juga penasaran dengan arti di balik caption yang dibuat Verrell. Tidak sedikit pula netizen yang menduga-duga jika caption penuh tanda tanya itu ditujukan Verrell untuk Fuji, lantaran mereka pun baru saja buka bersama. Dan benarkah ada netizen yang sempat memergoki Verrell dan Fuji bukber? Sementara itu, saat sedang melakukan siaran langsung dengan salah satu temannya, terjadi sebuah insiden yang lagi-lagi memantik heboh. Ya, tiba-tiba saja Fuji pun dipanggil oleh teman live-nya dengan panggilan Ibu Dewan yang merujuk status Verrell Bramasta sebagai anggota Dewan. Sontak saja, panggilan rahasia itu pun membuat Fuji terkejut dan juga menampilkan raut wajah malu. Lihat, ini udah hot 999 loh. Ya beneran, Ibu Dewan, Ibu Dewan. Meski samar, namun dukungan untuk Verrell dan Fuji sepertinya justru datang dari orang terdekat Verrell sendiri, yaitu sang adik Atala Noval. Apalagi Atala pun juga sempat memberikan kode terkait sosok yang memang baru saja berbuka puasa bersama dengan sang kakak. Meski tidak langsung menyebutkan nama, namun Atala pun sempat menyinggung keberadaan gunung di Jepang yang secara tidak langsung merujuk pada nama Fuji. Tak pelak, kode keras yang dilontarkan oleh Atala sempat membuat Vena yang mengaku belum melihat unggahan Verrell terkejut dan berusaha untuk menetralisir suasana. Vena katanya dimulai dari buka puasa bareng, insya Allah sebentar lagi salat berjamaah bareng. Udah ada sinyal belum sih bentar lagi? Itu untuk siapa ya? Kamu kayak tahu gunung gak? deh. Hah? Gunung di Jepang harusnya gini. Gunung Fuji. Oh, kalah bercanda. Nggak lah. Kan itu kan kayak nggak mengarah ke siapapun ya. Bisa jadi itu Iya, buat untuk nggak tahu ya, untuk siapa? nggak tahu sih. Buat masyarakat ya. Tapi pokoknya apapun itu ya, kalau aku sebagai ibu yang penting Verrell Atala nanti menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah.
Apalagi Feral yang usia 29 tahun, tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Feral dapat bener-bener teman yang bisa membuat Feral tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi, satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Feral harus minta sendiri juga sama Allah. Di sisi lain, terlepas dari status kedekatan Feral dan Fuji yang hingga kini belum jelas arahnya, Vena pun mengaku merasa senang dengan hal itu. Namun ditegaskannya, jika jodoh sejatinya adalah rahasia Tuhan, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menebak jodohnya. Sebagai seorang ibu, Vena pun hanya berharap agar Feral bisa berjodoh dengan wanita yang bisa menjadi teman beribadah, serta mendukung penuh karir Feral, utamanya di dunia politik. Benarkah sosok Fuji telah memenuhi kriteria itu? Kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatona. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan. Nah itu hanya doanya Feral juga yang bisa dijaga sama Allah. Menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Feral, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Feral itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Feral, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu, dan insya Allah dapat teman sesurga. Anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Feral, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja yang terbaik lah pokoknya buat Feral Atala. Dari Feral yang diduga berharap bisa sholat berjamaah dengan Fuji, lalu seperti apa pengakuan mengejutkan Fuji soal kedekatannya dengan Feral yang ternyata tidak melulu hanya sekedar konten. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Seiring dengan terus merebaknya kabar kedekatannya dengan Feral Bramasta, maka sosok Fuji pun kian menjadi buruan awak media. Yang mengejutkan, Fuji pun sempat melontarkan pengakuan terkait kedekatan dirinya dengan Feral yang ternyata tidak hanya semata untuk kebutuhan konten. Fuji pun menegaskan meski dirinya adalah seorang konten kreator, namun bukan berarti setiap hubungan pertemanannya, utamanya dengan lawan jenis, selalu bersinggungan dengan konten. Karena ada banyak hal dari hubungan pribadinya itu yang justru tidak ia bagikan ke publik, lantaran bagian dari privasinya. Pertanyaannya udah selama 4 tahun pertanyaan sama kan ulang tahun. pertanyaannya sama mulu Kak, jawaban aku tetap sama. Persiapan kebiasaan puasa nggak ada, siapin mental sama badan fisik biar nggak Oke. sakit. Pertanyaan pasti sama lagi nih. Apa emang temen aja atau gimana sih? Iya sih. Temen Lagi aja gitu ya, Kak? Iya, tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Feral. Gimana, mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada podcast. Tiap tahun. Emang temen Tapi ada aja, planning Kak? per minggu gitu, konten bareng sama Feral. Ih, nggak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku?
Itu positif, Puji. Positif. Nanti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku Oh. sih nggak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Sementara itu, kabar kedekatan putri bungsunya dengan Ferel justru ditanggapi santai oleh Dewi Zuriati, ibunda Fuji. Di matanya, kedekatan Fuji dan Ferel saat ini pun lebih banyak disokong oleh kesamaan mereka sebagai anak muda yang senang berkolaborasi membuat konten bersama di sosial media. Soal apakah hal itu menjadi pertanda adanya hubungan spesial di antara keduanya, Ibunda Fuji pun mengaku saat ini ia tidak memiliki jawaban yang pasti untuk itu. Dan inilah sosok Ferel di mata Oma Gala. Dia tuh konten lagi lagi. rajin juga ya, cuman kebetulan pada sempat aja. Kemarin waktu itu kan si Puji itu konten di kantor DPR sama ya. Terus setelah itu si Pujinya lagi pergi ke Malaysia ada kerjaan. Katanya si Ferel juga ada kerjaan di sana. Mungkin lihat-lihat status atau apa story segala macam. Kita ketemuan, ya biasa aja lah kan, sama-sama kita orang Indonesia gitu kan. Akhirnya ngumpul, main bersama di sana. Ya kita sih senang aja ya jiwa anak muda kayak gitu, kreatif kayak gitu, rajin gitu, semuanya dipegang gitu. Kalau aku sih sangat support banget, itu bagus banget buat anak muda sama sih. Jadi semuanya nggak ada memilih kerjaan, semasih halal, semasih kerjanya baik, buat apa kita? Ya saya kenal juga sih sama Mbak Pena ya, pernah ketemu di acara ulang tahun, pernah ketemu kemarin pernah ketemu di TV juga. Ya dia saya lihat orangnya baik, mendukung anak muda. Sejalan dengan pengakuan Fuji soal kedekatannya dengan Ferel, lalu seperti apa dukungan yang mengalir dari sesama selebriti untuk Fuji dan Ferel? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Heboh, aksi perjodohan Ferel dan Fuji yang dilakukan oleh netizen tidak pelak membuat rekan mereka sesama pesohor, Ridho Ilahi, tergerak untuk memberikan responnya. Terlepas dari apakah perjodohan itu nantinya terwujud atau tidak, namun di mata Ridho, Ferel dan Fuji memang cocok untuk menjadi sepasang kekasih. Ada banyak faktor terkait kecocokan tersebut, utamanya soal etos kerja dan juga kemandirian keduanya, baik dalam meniti karir maupun menjalani kehidupan mereka. Karena itulah, doa terbaik pun diurai Ridho untuk Ferel dan Fuji, agar benar-benar berjodoh dan bisa melangkahkan kaki mereka dengan ringan kepelaminan, serta tetap menjaga silaturahmi dengan teman dan juga sahabat. Ya berharap yang terbaik, kalau memang jodohnya berharap diberikan jalan yang terbaik, dilancarin, pokoknya disegera-segerakan lah. Apalagi ya cocok-cocok aja sih mereka kan, apalagi satu ganteng, satu cantik. Doa yang terbaik lah pokoknya dari aku buat mereka. Karena nggak ada masalah sih ya, kalau kita udah ngomong jodoh, mau gimana pun kalau udah jodohnya mau pasti akan nyatu gitu loh. Pokoknya yang terbaik buat mereka, mau jodoh atau enggak nantinya berharap yang terbaik. Kalaupun nggak jodoh mungkin bisa jadi teman yang baik, kan banyakin silaturahmi. Sebagai seorang ayah yang terbilang dekat dengan putranya, Ivan Fadila pun sudah mendengar kabar kedekatan Ferel dan Fuji serta antusiasnya netizen menjodohkan mereka. Namun dengan bijak, ia pun lebih memilih untuk tidak ikut campur terlalu jauh soal jodoh putra sulungnya itu. Ya, Ivan membebaskan Ferel sepenuhnya untuk menentukan jodohnya. Yang terpenting bagi Ivan, di usianya yang kini telah menapaki 29 tahun, Ferel justru dinilainya sudah siap, baik dari segi materi dan juga mental,
untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Mengenai siapa wanita beruntung yang kelak menjadi pendamping hidup Ferrell, Ivan pun menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pilihan Ferrell serta takdir jodoh dari Yang Maha Kuasa. Wah, kalau saya dari dulu kalau untuk soal jodoh bebas ya. Untuk Ferrell mana yang dia nyaman, mana yang bisa saling mensupport dia untuk ke depannya, masa depannya dia, itu insya Allah pasti saya dukung. Nggak pernah. Jadi kalau untuk jodoh saya serahkan ke Ferrell, yang jelas bisa saling mendukung. Oh udah, saya pikir dia sebelum rumah tangga udah jauh hari sebelumnya dia mempersiapkan diri ya. Baik dari segi mental, fisik, materi, dia udah menyiapkan diri. Iya, jadi setiap pekerjaan pasti punya kesibukannya sendiri-sendiri ya. Kalau sinetron kan mungkin dari pagi sampai pagi tuh ya, ini syuting sampai siang malam. Nah, tapi mungkin di dunia politik ini juga sama sebenarnya. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan dia di luar kota, bahkan di luar negeri. Jadi saya pikir mudah-mudahan dia bisa mengatur jadwal itu dengan sebaik mungkin sama dia. Dengan siapapun, yang penting Ferrell nyaman, insya Allah saya mendukung. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.